Ya oke, selamat datang kembali di, Selamat, di channel selamat datang kembali. Klub Buku Cilengsi bersama gua Yoi, Leo. bersama gue Firman. Yoi, Welcome, welcome. welcome. Kita masuk ke episode ke-6. Masuk ke episode ke-6. Tidak disangka sudah episode ke-6 ya. Iya, tidak disangka sudah episode ke-6. Iya, Yang tidak menyangkanya justru kitanya sih. kitanya benar. Mm-mm. Karena bukan kita rajin banget baca gitu ya. Bukan. 2 minggu sekali jadi satu buku gitu enggak. Enggak. Emang bacaan dulu gitu kita kumpulkan yang udah kebaca gitu ya. Jadi, jadi ini kan karena udah episode 6, berarti kan buku yang udah kita bahas kan sudah 6 buku tuh. 6 buku. Jadi mau bikin episode selanjutnya tuh nanya buku yang sama-sama udah kita baca tuh apa. Ternyata makin sedikit Makin apa sedikit. yang udah sama-sama kita baca. Iya. Hmm. Jadi mungkin bisa jadi bridging ya. Mungkin jadi. Mungkin. Nah, kalau teman-teman pendengar atau pembaca atau penonton ada rekomendasi buku yang perlu kita bahas setelah kita baca dulu maksudnya. Boleh. Boleh banget. Iya enggak? Di Silahkan sini kan. komen di Somasi. Yoi. Salah channel. Oke, jadi hari ini kita akan membahas satu buku lama ya, Man ya? Buku lama nih ya. Buku lama. Sebenarnya andalan karena kita mengandalkan penulis ini karena buku yang paling banyak kita baca adalah buku dari penulis ini gitu. Ya, ini seperti nabi bagi kami ya, jadi jarang Mm-mm. salah orang ini gitu. Jarang salah, Ya, benar. benar. Jadi Jadi apa namanya? Jadi apa, men? jadi kita perkenalkan saja nabi yang sudah pernah kita bahas dulu di Namanya ini kan. Nama depannya M Gladwell kan. Moses ya? Bukan dong. Bukan. Oh, bukan Moses. Biasa biasanya kalau M gitu kan Muhammad biasanya kalau orang kita, Oh ya, ya, ya kan. ya, ya, ya. Makanya makanya kita punya teman kuliah tuh namanya M Anugrah. Oh, M Anugrah. Dikira Muslim ternyata M Martinus. Ternyata Malcolm ya. Waduh, Iya, ternyata ini Malcolm. ternyata Muslim Protestan ternyata. Kan ini kan siapa namanya, Man? Yang wah, kacau. Gua agama apa nggak tahu lagi. Man, kok gue lupa, Man, yang pendirinya agama Kristen Protestan. Apa? Yang siapa? Martin Luther King tuh ada Malcolm-nya nggak sih? Oh, beda cuy. Itu mah Malcolm X Oh, kalau yang Malcolm X lu. itu yang itu ya, yang apa namanya? Gerakan kulit hitam ya. Iya, sama dia gerakan kulit hitam pertama, kedua Muslim di Amerika. Oh, iya, iya. Hmm. Gue pengen ngejuk tapi kurang riset. Sorry ya, teman-teman. Coba keluarin aja, keluarin. Itu tadi sih, nggak apa-apa. Oh, iya. Lurung kan nggak kelihatan lah di sini. Oke, Mm-mm. jadi kita akan membahas buku debutnya Malcolm Gladwell ya, Man ya? Yoi, ini debut di tahun 2000. Jadi 2000 masuk ke milenium gitu ya. masuk ke Millennium. Tapi gue baru baca 2014. Lu bacanya kapan, Man? Gua 2020. 2020. Oke, gue Iya. pas mau lulus kuliah nih bacanya ini. Jadi bukunya judul Oh, Tipping Point. tipping point ya. Iya. How Little Tahu Things gak lu? A Big Difference, Widih. Wih, mantep banget. Mm-mm. Jadi pas gua awal-awal masuk kuliah tuh ya. Hmm? Jadi ada senior kita nih. Jadi baru masuk itu dia udah mau lulus angkatannya dia. Gue Hmm. ke kontrakannya dia, gue lihat buku-bukunya, Hmm? ada Outlier, ada Tipping Point. Tapi gue sama sekali nggak punya ketertarikan waktu itu.
Hmm. Jadi sebenarnya yang lebih pantas daripada gua sebenarnya adalah dia, men, Iya. untuk ngobrol di sini. Oh dia. Oke, oke. Mm-mm. Siapa ya senior yang suka baca ya? Kok gue nggak ada kepikiran sih. Ini 2000, dia angkatan 2007, men. 2007. Oke, oke. Mm-mm. Oke, oke. Ya. Sekarang dia bekerja di dunia pendidikan. Oh, oke, oke. Bukan semen ya berarti Mm-mm. ya pendidikan ya. Bukan semen, bukan. Mhm. Anyway, ya gue agak ini aja sih, lebih ke kenapa gue nggak dari dulu ya gitu. Memang begitu. Jadi kan 2000 kita gua 2014, lu 2020 ya. 2020 gue buset telat banget. Kan memang ini tuh nyeritain tentang ide yang viral gitu. Ih, Walaupun bukunya viral, tapi kadang-kadang nyampe ke orang kayak kita nih mungkin juga butuh waktu gitu, man. oh iya 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 iya, Hmm. masuk masuk masuk. Masuk, 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 masuk. Mm-mm. Jadi, Jadi pembacaan lu ini buku tentang apa, man? sepembacaan gue nih buku tentang bagaimana orang itu apa ya, eh, istilahnya tuh jump into the bandwagon gitu, atau istilahnya tuh misalkan lagi ada tren apa gitu, orang akhirnya tadinya yang tadinya apa sih, kayak gue tadi cerita gue tadi pas gue ngeliat buku Malcolm Gladwell, gue kayak apa sih gitu, tapi Hmm. semakin kesini kok semakin sering muncul di algoritma gue gitu, di sosial Hmm. media gue, boleh juga nih gitu. Jadi, Jadi sebenarnya proses apa, menceritakan proses itu sih, bagaimana sebuah sesuatu atau suatu tren gitu ya, hmm. reach its tipping point gitu. It's tipping point. Oke. Tipping point tuh kayak apa ya? Kayak titik kritis. Jadi kayak dia mau masuk ke yang lu tadi bilang jadi tren gitu ya, jadi viral gitu ya. Hmm. Hmm. Oke, oke, oke. Menjadi viral, iya sih. Dengan Jadi bahasa sekarang sih menjadi viral sih, jadi menjadi viral. viral. Itu itu asik sih, karena kalau di buku ini, tapi gue ini sih, gue kan bacanya baru-baru aja nih, men. Hmm. Takutnya pemahaman gue tidak sedalam yang sudah lama sebenarnya. Jadi boleh diceritain gak, men? Justru biasanya kalau udah lama bacanya tuh memorinya tergerus gitu. Cuman tapi setahu gue iya sih. Jadi ini buku tuh jarang ya. Maksudnya Malcolm Gladwell tuh jarang memang bercerita atau menulis buku tentang personal development gitu ya, man ya. Jadi memang kebanyakan bukunya soal saat ya general knowledge gitu ya, yang Iya. kurang lebih menjelaskan satu realita atau satu fenomena gitu. Iya. Nah, begitupun juga Hmm. yang tipping point ini gitu. Jadi tipping point ini kalau gue nangkepnya dari apa yang dituliskan Gladwell itu adalah satu fenomena yang menjelaskan, buku ini menjelaskan satu fenomena kenapa produk, tren, terus perilaku sosial atau ide tertentu itu jadi viral gitu. Atau kalau Hmm. kalau yang tadi lu sebutin adalah orang jadi bandwagon gitu. Orang jadi Hmm. adoptersnya ide itu, produk itu gitu. Ya. Jadi agak-agak mirip sama apa yang terjadi sekarang kan lagi pandemi gitu kan. Wah, iya, setuju. Jadi si Gladwell tuh juga menyebutnya bukan pandemi sih, tapi epidemi sosial Ya. gitu. Jadi ya gimana jadi satu satu hal yang apa ya diadopsi banyak orang gitu secara sosial. Hmm. Terus dia juga Ya. banyak menceritakan tentang apa konteks lingkungan, kapan, kenapa tipping point itu terjadi gitu. Hmm. Sepenangkapan I gue see. gitu sih. I see. Dan gue jadi ada quote dari si Gladwell, dia bilang ideas and products and messages and behaviors spread just like viruses do. Itu apa yang kita sebenarnya sedang rasakan sih dalam beberapa tahun terakhir ini.
Karena bukan hanya virusnya aja yang spreading gitu, tapi behavior baru kan juga Spreading juga ya. spreading juga gitu ya. Orang mengadopsi kebiasaan baru lagi, orang mengadopsi idea baru lagi, idea tentang hybrid working, ideas tentang ya agile gitu ya. Itu kan jadi spread banget nih, penyebarannya menjadi sangat istilahnya bukan eksponensial ya, istilahnya masif ya kalau boleh dibilang. Tapi gue juga setuju sama eksponensial sih, Man. Jadi Hmm, si Gladwell kan nulis ini di tahun 2000 ya. Mungkin persebaran virusnya itu cepat nyebarnya, tapi bisa jadi lebih lama menetapnya. Tapi kalau sekarang kayaknya ya itu jauh banget lebih cepat aja gitu tren-tren ya, yang terjadi gitu. Jadi ya. lu tadi pakai kata eksponensial. Jadi kalau pertemuan eksponensial itu kan bukan 1, 2, 3, 4, 5, tapi 1, 2, 4, 8, 16 gitu kan. Jadi Hmm, hmm, pun dengan waktu, tapi ini di luar buku ini ya, pun dengan hmm, waktu hmm. eh, waktu berkembangnya satu ide, menetapnya satu ide itu kayaknya juga jadi jauh lebih cepat aja geraknya gitu. Kayaknya ya, gue liatnya sih gitu. Ya, ya, ya. Kayak Setuju, misalnya setuju. kayak tadi lu sebut awalnya kemarin WFO gitu ya. Mhm. Terus habis gitu ada WFH gitu. Habis itu ada hybrid gitu. Nah, Hmm. si Elon Musk barusan kalau nggak WFO berarti nggak kerja di ini. Jadi balik lagi ke WFO gitu kan. Jadi Eh, kayaknya kok jadi cepet banget gitu. Cepat banget, cepat banget. Mm-mm. Dan pada akhirnya menuntut orang untuk menjadi agile itu sih ya. Hmm. Bagaimana kita bisa merespon perubahan yang sangat dinamis ini gitu. Mm-mm. Mm-mm. Tapi kalau ngomongin perbedaan antara tahun 2000 dengan sekarang gitu ya, 2022, itu kan pasti em, karena kita di saat ini punya peran eh, si connectors nih. Tapi Hmm. sebelum sebelum sampai situ mungkin kita kenalin sedikit dulu nih buat pendengar dan pembaca lagi, pendengar dan penonton. Kalau di buku ini itu tuh ada 3 peran Tiga peran ya. yang dikenalkan oleh si Gladwell. Mm-mm. Nah, jadi yang pertama adalah connectors, Mm-mm. ya connectors connect gitu ya. Dia yang connect each other, connect everyone gitu ya. Mm-mm. Kemudian ada mavens. Nah, Maven. kalau ngomongin mavens ini dia tuh expert gitu ya, expert di bidangnya. Hmm. Dan yang terakhir adalah salesman. Hmm. Nah, gue ngelihatnya karena di tahun 2022 ini ya kita punya platform untuk connect everyone gitu men. Hmm. 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 Itu Lebih. kenapa sebuah apa ya social phenomenon tuh bisa widespread masif dan eksponensialnya Hmm. karena peran connectors tadi gitu men. Hmm. Jadi kalau konektor tadi si Gladwell juga nyebutin, tapi sebenarnya gue lupa ya berapa jumlahnya. Kalau seingat gue tuh si Gladwell tuh nyebutin jumlah exactnya orang bisa disebut konektor itu punya kenalan dari berapa kenalannya gitu. Misalnya Hmm, gue kenal lu nih man. Eh, Kenalan kita itu saling tumpang tindih misalnya berapa orang gitu, 15 orang gitu. Oh, lu kenal hmm. ini? Oh, gue juga kenal. Oh, lu kenal ini? Oh, Oke. gua juga. Itu sampai ke kenalan gue lupa ya, kalau nggak salah ke 7 atau 8 gitu. Jadi misalnya ini lu gitu ya, punya kenalan gue. Hmm. Terus gue punya kenalan ini. Lu masih kenal nih. Terus Hmm. gue masih apa? Ini punya kenalan itu. Lu masih kenal lagi nih, Man. Itu Hmm. punya kenalan anu. Nah, lu masih kenal lagi itu sampai sampai tingkat keberapa itu disebut konektor gitu. Seingat gue I see. si Gladwell tuh menyebutkan sampai sampai apa kriteria konektor itu sampai berapa turunan gitu. Hmm. Hmm. Jadi mungkin kalau di bahasa sosmednya sekarang ya mutual friends gitu ya. I see, I see. Gitu. Kalau nggak salah jumlahnya itu 150 ya. Itu
yang pada awalnya menginspirasi social media pet dulu. Dia Hmm. tuh punya limit sampai 150 aja gitu kan. Oh iya, ya menarik ya pet itu ya. Iya, Tapi iya. udah bubar. Kayak bubar, bubar. Tapi waktu itu ya jadi virus juga ya, Man ya. Iya, waktu itu jadi virus juga. Semua orang pada pakai pet. Semua pakai pet sampai rela-relain punya apa? GPS yang palsu Iya, tuh iya, supaya check in di Praha gitu. iya. Iya, iya, iya. Oke, jadi tadi konektor. Terus kalau salesman itu orang yang menjualnya gitu ya, Man ya? Ya, Orang betul. yang menjualnya, oke. Hmm. Kalau Mavens atau ahli itu orang yang punya mengumpulkan tentang informasi, pengetahuan dari Mhm, ide itu, dari produk itu gitu ya. mhm, mhm. Nah, si Malcolm itu bilang eh, syarat viralnya sebuah ide, produk, gerakan itu dia punya 3 komponen itu gitu ya, Man ya. Yap, yap, yap. Yang em, seru sebenarnya banyak cerita serunya sih di Tipping Point. Mm. Karena dia ngomongin kenapa sebuah let's say ngomongin sepatu Hmm. di buku ini ngomongin brand Hush Puppies tuh. Tapi gue agak lupa Oke. inget nih men ceritanya gimana. Sepatunya kalau nggak salah apa Aero Walk. Gue lupa inget. Jadi Jadi ntar jadi gue masuk ke atau yang nggak suka. atau ngomongin atau kita ngomongin tren yang sekarang lagi happening deh. Tren Nah, thrifting, ya kan? thrifting, oke. Orang tuh udah mulai thrifting nih di Hmm, either di Instagram atau di carousel. Itu orang udah pada mulai thrifting, hmm, mencari barang-barang yang em, sebenarnya itu kan second hand gitu ya. Second hand, tapi orang melihatnya, wah ini nih is a thing gitu. hmm, Itu yang mungkin kalau orang yang sudah thrifting sejak lama gitu ya, dan belum tahu kalau dulu istilahnya thrifting, mereka bakal bilang I did that before it was cool gitu. hmm, Orang pada let's say waktu dulu orang-orang pada ke pasar Senen buat nyari barang-barang baju-baju yang sebenarnya branded tapi murah gitu. hmm, hmm, hmm. Nah, pola perilaku thrifting itu kan juga sebenarnya kurang lebih sama gitu apa yang dilakukan dulu sebelum istilahnya menjadi thrifting gitu ya. Itu Hmm, menurut gue kenapa kenapa itu bisa tip gitu ya? Menurut gue pasti ada si influencernya nih men. hmm. Bahasa sekarang Si influencer ya. bahasa sekarangnya influencer. Hmm, Si hmm, hmm. influencer yang mengajak orang untuk thrifting gitu ya. Oke, oke. Tapi gila sih men. Jadi kalau tadi yang gue tangkap di sini ini kembangan dari bukunya mungkin ya belum dituliskan si Malcolm ya. Bisa jadi Hmm. 3 kategori tadi bisa jadi ada di satu orang ya. Bisa jadi ada di Bisa satu jadi orang men. ya. Oke, jadi influencer tuh dia bisa connect karena dia bisa jadi konektor karena dia punya banyak koneksi, bisa jadi salesman Hmm. mampu menjual gitu ya. Jadi memang bisa di apa ya tiga peran ini bisa diambil oleh satu orang nggak sih men? Kayaknya sih gitu Kalau kalau menurut gue. gue. Cuman mungkin Hmm. dulu nggak terlalu viral istilah influencer gitu ya. Sampai Hmm. situ Hmm. gitu kali ya. Yeah, yeah. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Tapi dulu sebagai satu kesatuan tim yang terdiri dari 3 kategori itu atau bahkan banyak kategori lain itu juga juga terjadi ya, Man ya. Misalnya kayak tim marketingnya Nike pasti eh, Ya, punya fungsi-fungsi yang berbeda gitu ya. ya. Hmm. Mhm. Iya, iya, iya. Ada lagi yang jadi insight menarik nggak, Man? Em, Sebenarnya ngomongin word of mouth gitu ya di buku ini. Mm-mm. Kalau si Gladwell tuh bilang, ini gue mengutip Gladwell ya. Dia bilang, it is safe to say that word of mouth is even in this age of mass communications and multi-billion dollar advertising campaigns, still the most important form of human communication. Setuju, setuju, Setuju nggak lu men? setuju, Setuju men? setuju banget. Soalnya Setuju banget. eh, bisnis yang gue
tawarkan, yang gue jual memang yang terjadi itu. Jadi Hmm. kita nggak pakai marketing gitu, tapi tim marketingnya adalah yang pengguna jasa kita gitu. Jadi kalau I udah see. word of mouth, misalnya lu punya temen ya, temen lu terus ngerekomendasiin ke lu gitu, misalnya ada satu jasa misalnya, Mhm, coba mhm, nih di sini. Nah kemungkinan akan percayanya kan lebih besar ya, mhm, mhm, karena wah temen gue aja cocok nih, kayaknya oke nih dicoba, daripada orang yang tidak kita kenal, kita misalnya tidak menaruh respect misalnya, atau menaruh satu penilaian tertentu sama orang itu, ya misalnya cuman iklan-iklan aja gitu. mhm. Kayaknya memang lebih efektif word of mouth sih. Jadi itu eh, mungkin bukan yang paling efisien, tapi paling efektif sih ya. I see. Lu setuju nggak, I Man? see. Lu sendiri? Gue sebenarnya mau agak keluar topik sedikit karena em, let's say kita lihat di Instagram ini kan sebenarnya banyak eh, orang yang berprofesi sebagai dokter. Ini specifically dokter anak ya. Hmm. Itu mereka tuh sudah jadi word of mouth-nya ibu-ibu gitu. Let's say Hmm. si dokter A, wah dia bagus nih, cara komunikasinya enak. Orang jadi pada ke situ gitu karena omongan-omongan itu, dan si dokternya sendiri pun juga dia dia membangun brand dia juga gitu, personal brandnya dia juga di Instagram. Itu kalau dokter. Tapi pertanyaan gue, eh, jasa atau service yang lu tawarkan itu kan em, apa ya? em, Tidak apa ya? Mungkin kalau di masyarakat kita mungkin masih kayak Apa sih itu gitu ya? nggak apa sih itu, atau eh, ya nggak usah bilang-bilang ke orang gitu. Tapi Hmm. gue nggak tahu ya apa yang mungkin kalau kayak kondisinya kayak dia membawa anaknya gitu kan, berarti sebenarnya posisinya derajatnya sama kayak dokter anak gitu ya. Hmm. Ya, iya sih. Apa? Ini kalau nggak salah Seth Godin deh yang ngomong. Hmm. Kalau kalau produk lu nggak punya target market, berarti itu bukan produk. Jadi Hmm. misalnya lu nggak punya target market spesifik, misalnya bukan cowok bukan cewek, tapi keduanya usianya dari bayi sampai tua, Hmm. terus apa namanya, nggak tahu itu murah nggak tahu itu mahal, intinya semuanya dijaring, semuanya jadiin target market, itu berarti bukan produk yang kuat gitu. Hmm. Justru produk yang kuat itu marketnya niche katanya. I see. Jadi semakin ceruknya kecil, itu semakin punya edit value gitu. Jadi Hmm. maka dari itu tadi nyambung ke word of mouth itu, ya biasanya itu yang paling paling efektif. Nah, ketika target market itu kita tentukan dengan spesifik, kalau di Hmm. total itu pasti akan banyak. Nah, itu perlu di enhance sama marketing campaign gitu. Jadi Hmm. misalnya Nike ya, contohnya misalnya Ya. kan Nike ya kayaknya nggak menyasar semua gitu kan. Dia dia kan pasti tetap akan misalnya usia utamanya ya, usia 25 Hmm. sampai 40 misalkan, atau 17 sampai 40 gitu. Terus jelas bahwa pangsa pasarnya adalah yang suka olahraga misalnya, sporty gitu. Hmm. Jadi kan nggak semua muanya diambil gitu kan. Hmm. Hmm. Kayak gitu sih man. Jadi I see. memang kadang-kadang eh, ada produk tertentu yang lebih baik tidak secara sengaja dimarketingkan gitu, tidak dipasarkan. Ah, I see. Iya, 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 iya. Menarik, menarik, menarik. Hmm. Terus yang menarik lagi di buku ini tuh dia sedikit nyinggung tentang early adopters gitu. Hmm. Jadi orang yang mengadopsi pertama dari satu ide, satu produk, satu tawaran, Mhm. yang bisa jadi salah satu atau tiga fungsi itu tadi, man, konektor, salesman, atau mavens tadi. Hmm. Nah, orang-orang ini itu kan orang-orang yang bantu memviralkan gitu kan. Ya. Nah,
orang-orang ini punya kecenderungan yang paling diuntungkan. Hmm. Jadi misalnya investor Indonesia yang terkenal banget siapa men? Lo Keng Ho, Lo Heng Ho, Oh ya, Warren Buffett-nya Indonesia gitu ya. orang Buffett Indonesia gitu. Hmm. Kalau nggak salah di tahun 2000 atau 1990-an gitu, Hmm. orang-orang nggak tahu kan, maksudnya itu saham itu apa gitu. Hmm. Nah, Hmm. dia jadi early adopters-nya itu gitu. I see. Sehingga sekarang nilainya jadi eh, tinggi sekali dan dalam perjalanannya dia mengajak orang-orang untuk investasi. Nah, Hmm. maka dari itu contohnya misalnya kayak gue tuh punya temen man, Hmm. kuliahnya tempat kita, tapi Oh iya, bukan di fakultas kita. oke. Tahun 2012 dia itu eh, waktu sambil kerja jadi driver, jadi Hmm. udah jadi driver gitu, dia nyopirin nggak tahu kayaknya bisnismen gitu lah. Hmm. Nah, ngobrol-ngobrol dia dikenalin sama Bitcoin man. Wow, 2012. 2012 dia dikenal Wow. Bitcoin. Waktu itu dia tertarik banget kan, setelah dikenalin itu dia beli, harganya waktu itu kalau nggak salah 3,5 juta kalau nggak salah ya, pokoknya dia Hmm. lupa gue dapet berapa gitu, 3,5 juta. Nah sekarang pas gue cerita lagi udah ratusan juta bos, yang Wow. yang dari dia beli itu jadi ratusan juta, kalau nggak salah 700 atau 800 gitu, gue lupa. Wow. Jadi itu contoh dari early adopters. Semakin kita eh, cepat menangkap satu tren yang punya prospek bagus gitu, biasanya Hmm. kita akan diuntungkan oleh itu gitu. Wow. Wow, gila sih. Iya, iya. Tapi kalau yang gue nggak tahu ya, karena early adopters yang gue apa ya, gue kenal Hmm. atau yang gue tahu itu kebanyakan fail gitu. Oh iya, itu juga ada resiko itu sih ya. Kayak let's say T-Cash gitu dulu. Kalau Hmm. lo ingat T-Cash itu kan sebenarnya kan early adopternya cashless tuh, Hmm. cashless payment ya kan, Hmm. yang masih harus ditempel bulat gitu di belakang HP Hmm. punyanya Telkomsel. Hmm. Terus orang bayar. Hmm. Mungkin dulu merchant-merchant pada kayak apa sih itu gitu, masih masih pada apa ya, resisten gitu ya untuk mengadopsi itu gitu. Sampai akhirnya ya T-Cashnya sendiri ya did not survive gitu. Hmm. 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 Tapi dia early adapter gitu. Iya, Iya kan? bagus banget loh man contoh lu tadi. Jadi memang itu juga yang di dijelaskan oleh Malcolm Gladwell sih, Hmm, sepenangkapan gue. Jadi ada komponen kesiapan pasar juga man. I see. Jadi ketika satu ide, satu produk itu bagus, Hmm. dia punya kebermanfaatan, tapi kalau pasarnya belum siap, kadang-kadang juga nggak diterima gitu. Yep, Misalnya yep, yep. ketika sebelum jadi Facebook, si Mark Zuckerberg itu sebelumnya kan dari Harvard kan, bukan idenya dia Hmm. itu. Hmm. Awalnya pun cuman dipakai terbatas gitu. Sebelumnya pun juga nggak ada yang mau pakai gitu kan. Hmm. Hmm. Begitupun juga kayaknya pas awal-awal internet gitu ya. Terus tadi T-Cash. Hmm. Banyak juga contoh yang produknya bagus tapi pasar kayaknya masih belum belum siap Belum siap gitu. ya. Mm-mm. I see. Iya sih. Jadi memang ada setiap perubahan pasti ada aja korbannya gitu ya, men. Ada juga korbannya. Jadi dari dua contoh yang berseberangan ini kita mungkin belajar divisi R&D itu kayaknya penting ya, lead bank ya. Iya, benar. Setuju. Divisi R&D itu crucial sih. Mm-mm. Anyway, lu ini nggak, men, ngikutin either itu di Twitter atau di Instagram gitu ya? Kan ada orang lah yang ngasih tahu gitu kalau restoran Jepang ini ternyata Oh, uh, ya. serve non halal food gitu. Oke, oke. Gue nge-follow orang ini. Oh, oke.
gue follow orang ini dan pas gue lihat postingan dia ini, sebenarnya gue dalam hati apa ya? Ini orang tuh he knows what what he did gitu menurut gue ya. Dia tahu apa yang dia lakukan gitu. Yang mana kalau gue tanya ke lu tahu nggak kira-kira Apa yang dia lakukan dan efeknya gitu. tujuan dia melakukan itu? Tujuan dia melakukan itu, gue bisa berprasangka sih, berprasangka baik maupun buruk, tapi kemungkinan ada lah motif-motifnya, mungkin ya. Oke. Oke. Karena gue udah nge-follow lama dan gue tahu dia tuh bersekolah di PL, men. Kurang lebih sama kayak Andri. Pak Sandiaga Uno lah ya. Aduh, iya oke, disebutin ya. Oke. Disebutin. Maksud gue tuh, aduh, kayaknya sih ya menurut gue nih, dia tuh tahu gitu efeknya apa pada saat dia memposting hal seperti itu gitu. Efeknya kan ya apa ya, efek domino gitu ya. Orang pada mendukung, kemudian ada orang yang nggak setuju juga, rame jadinya videonya got its tipping point. Iya. Itu sih maksud gue. Ya kalau ngomongin isu ini mah sebenarnya bukan hal baru gitu ya. Jualan abadi kayak nyaman, maksudnya Jualan abadi gitu maksud gue. kabarnya sih cuma ada 2 man yang abadi. Apa tuh yang pertama dan yang kedua? Itu sama jualan abadi yang kedua adalah obat kuat. Jadi ya gue nggak tahu lah intentionnya dia apa, tapi kurang lebih sih gue paham dia tahu sih. Iya. Karena dia sebelumnya juga bekerja di media, dia kan news anchor dulu. Menarik. Ya mungkin teman-teman di SMA-nya udah TST lah. Menarik. Udah tahu sama tahu gitu. Ini contoh yang sangat up to date ya, teman-teman. Tapi nggak tahu ketika video ini tayang nanti tetap up to date apa enggak. Oh iya. Itu kalau itu mah urusan belakangan. Ada lagi yang menarik nggak, Man, soal buku ini, Man? Yang insight yang lu dapat, Man? Gue suka sih. Awalnya gue awalnya bingung arti dari judul buku ini tuh apa gitu. Tipping point. Apa? Gue taunya boiling point. Kurang lebih sama tapi ya. Tapi agak beda, men. Agak beda. Ya, kalau boiling tuh prediksi ya. Iya. Nah, gue tuh menjadi tahu sepenuhnya arti ini tuh dari baca buku ini secara penuh gitu. Menjadi paham banget artinya apa, konteksnya apa. Sampai akhirnya ya itu buku padahal tahun 2000 ya. Mungkin kalau ditulisnya tahun sekarang dia bisa menggunakan kosakata yang lebih up to date gitu ya. Yang bagus juga dia buka buku ini, saya ingat gue pakai Pareto Principle sih, Man. Tahu ya? Ya 80-20 gitu ya. I see. Jadi ya kayak misalnya 20% karyawan itu yang sebenarnya ngerjain 80% jumlah pekerjaan. Persen publicist yang mempengaruhi keadaan tren 80% dunia misalnya. Terus 20% aktivitas kita yang kontribusinya ke 80% keberhasilan karir kita. Jadi artinya tiga kategori orang itu sebenarnya jumlahnya sedikit gitu di kita. Itu bagian itu keren sih. Sama dia juga nyebutin konsep stickiness ya, kalau nggak salah. Stickiness itu apa? Yes. Kelekatan ya, tapi bukan kelekatan attachment gitu ya. Bukan. Dia lebih ke apa ya? Nancep. Iya, jadi
Jadi kita susah untuk ngelupainnya gitu. Jadi bagaimana satu ide itu jadi memorable sehingga orang take action gitu kan. Ya, ya. Jadi dia nyebutin eh, misalnya penggunaan diksi, terus komponen warna misalnya, terus Hmm. inovasi yang belum ada sebelumnya, terus kebermanfaatan gitu. Intinya gimana caranya kita ngasih satu virus itu biar eh, positif nih gitu. Iya, iya. Pun intended. Pun intended, bener. Virus. Ah, keren, keren, keren. Keren. Mm. Oke. Tapi kalau gue tanya rating nih, enggak deh. Kok Ini langsung dulu rating sih gue. apa namanya? Gue mau Kita ya, jelek-jelekin dulu, man. jelek-jelekin dulu lah. Masa langsung rating. Baru ngomong yang bagus ya rating. Tapi ada lagi nggak yang lu suka, man? Kayaknya sih udah gue sebutin semua sih, men. Iya, iya. Hmm. Emang Nah, pantas disuka ya, man ya, likable ya. Jadi ini likable. eh, Gue lebih suka ini dibanding What the Dog Show-nya Gladwell. kalau What the Dog Show emang What the Dog Show sama David and Goliath ya. Judulnya apa sih? Nah, itu gue belum baca tuh David and Goliath. Itu memang agak agak kurang kayaknya ya, apa effort menulisnya dibandingkan dengan Tipping Point dan Blink kayaknya. Oh, I see. Kalau ngomongin nggak suka di sini, tapi ya memang karena ditulis tahun 2000 juga sih. Jadi contoh-contoh yang disebutkan ya Kenapa? outdated banget, men. Kenapa lu pengen nyebutin yang pengen gue sebutin ya? Yang nggak suka. Outdated banget. Mungkin kalau mau di revise gitu, dia bisa bikin yang lebih update. Kenapa orang pakai sendal Crocs? Sandal Itu Crocs kan, udah enggak, man. oh lu udah enggak ya? Gue pernah dijauhin cewek gara-gara pakai sepatu Crocs, man. Kacau itu cewek. Kacau emang tuh cewek. Kacau emang. Iya. Aduh. Gue denger pakai sendal Crocs tuh sekarang dia. Itunya kan suaminya kan. Aduh. Gue sama persis sih, man. Itu sih sama persis ya. Sama persis. Jadi kalau yang gue suka ini kan si Gladwell kan psikolog sosial banget ya. Jadi fenomenanya tuh emang ada gitu. Tapi dia berhasil ngebedah atau ngedekonstruk fenomena itu dan dinarasikan jadi bisa diaplikasikan mungkin ke dunia bisnis, dunia pembuatan kebijakan, itu bagus gitu. Jadi mantep lah si Gladwell emang kalau soal-soal begitu. Nggak sukanya ya persis kayak yang lu bilang. Jadi contohnya tuh kurang populer ya, apalagi dibandingin dengan enggak, maksudnya kayak Bling itu kan juga 2006 ya. Tapi contohnya lebih ngena gitu, man. Yang Coca-Cola sama Pepsi. Nggak outdated gitu ya. Kalau ini ada orang ketemu di pesawat, siapa orang di pesawat? Iya. Siapa doi siapa gitu. Tapi debut lah, maksudnya untuk sebuah debut keren banget gitu. Iya. Jadi kalau ngomongin rating nih. Waduh, rating nih. Siapa dulu, man? Lu dulu apa gue? Lu dulu lah. Oke. Gue ya. Gue tuh kemarin Bling berapa, man? 4,8. Sorry, bukan. Itu mah kemarin yang terakhir. Ya? Kalau Bling tuh 4,3 deh kalau nggak salah. 4,3 ya? Oke deh. Sekarang gue 4/5. 4/5. 4/5. Oh iya. Kenapa gue lah? Lalu lah.
Nggak boleh gitu ya. 45 alasannya karena buku bagus, menjelaskan satu fenomena sosial, banyak aplikasinya, tapi contohnya itu agak-agak bisalah dipopulerin lagi gitu. Ya, ya. Kalau lu berapa nih, Man? Kalau gua sekarang 4,2. 4,2. Iya. Lah, Skenario bet. skenario banget ya. Lah hanya itu seakan-akan dia tuh bapak kita gitu loh. Barusan nih boiling point nih, bukan tipping point. Lah, aduh. Karena apa, Man? Yeah. 4,2, Man. Sama sih. Gue suka buku Tipping Point ini, nggak ngebosenin, ringan juga gitu ya, apa namanya, contoh-contohnya, dan ya penjelasannya juga ringan, nggak yang bikin kita frowning. Tapi di satu sisi itu contoh-contohnya kurang lebih bisa lebih diupdate lagi. Ya. Gitu. Jadi kesimpulannya kita rekomen nih buku ya, Man ya? Rekomen. Agak-agak bernada Seth Godin sebenarnya buku ini tuh. Marketing. Gitu. Iya sih. Tapi gue menikmati sih. Menikmati, karena kalau Seth Godin kan emang tujuannya jelas ya, ngajarin marketing. Kalau ini tuh kayak menarasikan aja satu fenomena gitu. Iya. Jadi kira-kira kapan kita mau share channel kita ke Ko Alexandro Ruby? Oh iya ya, kita belum ini ya, komen-komen gitu ya di. Kita harus connect ke connectors nih. Connectors ya. Buat buat teman-teman konektor, tolong ya di word of mouth ini konten kita nih. Iya. Supaya nambah viewernya. Masa terakhir gua cek viewer 22 apa-apaan nih. Average durationnya 1 menit ya. Ya, ini mah jelas kita nih yang nonton ngedit sendiri nih. Pokoknya episode ini kita akan komen di channelnya Ko Alexandro Ruby. Dibacain ya. Iya, nanti itu tugas gue. Tugas lu ke channelnya Maudy Ayunda. Maudy Ayunda? Bukan ke coynya? Bukan. Oh. Nanti dia, gitu. Wah. Jangan. Lakuin dulu baru jangan. Emang bego, gue gampang kepancing emang. Aduh, gampang kepancing, udah bego. Jangan. Dia jangan. Jadi begitu ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton episode 6 ini ya, Man ya. Yoi, terima kasih nih teman-teman sudah setia sampai dengan episode 6 ini, mendengar atau menonton channel Klub Buku Cilengsi. Kalau suka boleh dong di like, atau kalau mau komen silakan, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dan di share ya, siapa tahu ada teman yang membutuhkan. Yoi, biar tipping point. Yoi. Tanpa kita membuat yang viral yang aneh-aneh ya, semoga jangan. Janganlah kalau gitu mah. Iya deh. Bukan kita kalau kayak begitu. Bukan kita. Gak berani gitu. Ya. Oke. Kalau begitu. Thank you. Bye bye. Gua Firman. Gua Leo. Bye. Bye bye.